Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Syafira NIM 6422500 dari kampus UBSI Slipi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menganalisa 3 studi kasus dari tugas mata kuliah Bisnis Internasional. Berikut studi kasus pertama. Di sini ada studi kasus pertamanya, yaitu tentang konsep dasar bisnis internasional. Di sini ada PT Nusantara Coffee adalah perusahaan kopi lokal Indonesia yang sedang berkembang pesat. Perusahaan ini ingin memperluas pasar ke luar negeri karena penjualan dalam negeri mulai stagnan. Nah, manajemen memutuskan untuk masuk ke pasar Vietnam dengan dua alternatif strategi. Yang pertama, ekspor langsung produk kopi ke Vietnam. Yang kedua, membuka pabrik melalui investasi langsung luar negeri atau dalam kurung FDI. Nah, namun perusahaan menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, kurangnya pemahaman pasar Vietnam. Yang kedua, perbedaan preferensi rasa konsumen. Yang ketiga, risiko biaya tinggi jika membuka pabrik. Dan yang keempat, itu kompetitor global sudah lebih dulu masuk. Nah, di sini nih ada pertanyaan analisanya. Di sini yang pertama saya disuruh analisislah alasan PT Nusantara Coffee melakukan bisnis internasional berdasarkan dasar bisnis internasional. Nah, yang kedua itu saya disuruh menganalisa bandingkan strategi ekspor versus FDI, mana yang lebih tepat, jelaskan dengan analisa mendalam terkait dua strategi tersebut. Nah, yang ketiga, di sini saya disuruh menjelaskan resiko dan peluang dari ekspansi ke pasar global berdasarkan konsep globalisasi pasar dan produksi. Nah, yang terakhir, di sini saya disuruh memberikan rekomendasi strategi terbaik dan jelaskan langkah implementasinya secara rinci. Nah, untuk pertanyaan analisa pertama yang mengapa alasan PT Nusantara Coffee melakukan bisnis internasional? Itu dikarenakan penjualan di dalam negeri mengalami stagnan. Dengan kata lain, tidak mengalami perkembangan atau kemajuan dalam waktu lama. Jadi perusahaan ingin memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Sesuai dengan konsep dasar bisnis internasional, perusahaan mencari peluang keuntungan yang lebih besar di pasar Vietnam. Ini seperti penjelasan Hadi tahun 2010, menurut bisnis internasional adalah studi tentang transaksi keuangan yang meliputi perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan investasi asing dalam kurung investasi langsung maupun tidak langsung oleh individu dan perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Nah, untuk analisa kedua yaitu strategi ekspor versus FDI. Nah, di sini ada penjelasannya untuk strategi ekspor langsung produk kopi ke Vietnam bisa saja dilakukan dengan keuntungan modal lebih kecil, risiko lebih rendah. Tetapi perusahaan saat ini belum atau kurang dapat pemahaman pasar Vietnam dan perbedaan preferensi rasa konsumen. Yang kedua itu membuka pabrik melalui investasi langsung ke luar negeri atau FDI. Juga bisa dilakukan dengan keuntungan lebih dekat dengan konsumen, tetapi ada risiko biaya tinggi jika membuka pabrik dan kompetitor global sudah lebih dulu masuk. Setelah dianalisa terkait dua strategi tersebut, ada keuntungan dan kerugian yang didapat. Seperti untuk strategi ekspor langsung, itu akan mengurangi biaya membuka pabrik. Cocok untuk uji pasar awal, fleksibel menyesuaikan permintaan pasar. Namun, di awal perusahaan sudah pasti akan mengalami kerugian karena produk kopi harus dilakukan penyesuaian berulang dengan preferensi rasa konsumen dan harus terus melakukan inovasi agar produk bisa diterima dengan baik oleh konsumen Vietnam. Sementara strategi FDI dengan cara membuka pabrik itu akan lebih cepat beradaptasi dengan preferensi rasa konsumen dan lebih dapat memahami pasar Vietnam. Biaya produksi jangka panjang bisa lebih rendah dan mudah menyesuaikan produk dengan selera lokal. Namun dengan resiko biaya tinggi jika membuka pabrik. Jadi untuk kesimpulan mana yang lebih tepat, menurut saya itu bisa menggunakan strategi ekspor langsung sebagai strategi awal karena resikonya itu lebih kecil, apalagi perusahaan masih kurang memahami pasar Vietnam.
Nah, yang ketiga ini analisa tentang risiko dan peluang dari ekspansi ke pasar global. Yang pertama itu ada risikonya perbedaan budaya dan selera konsumen, persaingan global yang ketat, risiko biaya operasional tinggi, dan risiko regulasi atau politik negara tujuan. Nah, tetapi walaupun ada risiko, tapi juga ada peluang. Peluangnya itu pasar lebih luas, peningkatan profit, penguatan merek secara internasional, dan memanfaatkan tren global konsumsi kopi. Dalam konsep globalisasi pasar dan produk, perusahaan perlu menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal agar peluang lebih besar. Nah, analisa terakhir dari studi kasus pertama itu rekomendasi strategi terbaik dan implementasi. Rekomendasi strategi terbaik itu menggunakan ekspor langsung terlebih dahulu, lalu bertahap menuju FDI jika pasar sudah kuat. Langkah implementasi itu yang pertama dilakukan oleh riset pasar Vietnam, kedua masuk lewat ekspor dengan distributor atau mitra lokal, ketiga adaptasi produk sesuai selera konsumen Vietnam, keempat bangun promosi dan branding di pasar lokal, kelima evaluasi penjualan dan respon pasar, dan keenam jika permintaan stabil dan berkembang baru pertimbangkan FDI. Kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu tentang lingkungan bisnis internasional. Studi kasusnya tentang konflik budaya dan regulasi pada perusahaan fashion global. Perusahaan fashion asal Korea Selatan, K-Style Corp, membuka cabang di Timur Tengah. Produk mereka populer di Asia, namun di negara tujuan mengalami penolakan pasar. Permasalahan yang terjadi itu desain pakaian dianggap tidak sesuai norma budaya lokal. Yang kedua ada regulasi pemerintah yang membatasi impor produk tertentu. Terus yang ketiga juga ada karyawan lokal itu merasa tidak nyaman dengan gaya manajemen Korea. Yang keempat itu kritik muncul terkait isu etika tenaga kerja. Di sini saya disuruh menganalisa. Yang pertama adalah analisa pengaruh lingkungan budaya terhadap kegagalan perusahaan tersebut. Yang kedua, jelaskan peran lingkungan politik dan hukum dalam kasus ini. Yang ketiga, itu identifikasi kesalahan strategi manajemen dalam menghadapi lingkungan internasional. Dan yang keempat, itu buat solusi strategi berbasis adaptasi budaya, strategi politik dan hukum, dan etika bisnis dan CSH. Nah, untuk analisa pertama itu tentang pengaruh lingkungan budaya terhadap kegagalan perusahaan. Kegagalan perusahaan itu dipengaruhi kurangnya pemahaman terhadap budaya lokal, desain pakaian yang tidak sesuai norma setempat membuat produk ditolak pasar. Selain itu, gaya manajemen Korea yang diterapkan tanpa penyesuaian menimbulkan ketidaknyamanan bagi karyawan lokal. Ini menunjukkan budaya sangat mempengaruhi penerimaan pasar, hubungan kerja, dan keberhasilan bisnis internasional. Analisa kedua itu tentang peran lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum berperan besar karena regulasi pemerintah membatasi impor produk tertentu, sehingga mempengaruhi operasional perusahaan. Selain itu, aturan ketenaga kerjaan dan isu etika kerja juga menjadi tekanan hukum yang harus dipatuhi. Jika perusahaan tidak memahami kebijakan negara tujuan, risiko hambatan bisnis akan semakin besar. Lanjut untuk analisa ketiga tentang identifikasi kesalahan strategi manajemen. Kurang melakukan riset budaya sebelum masuk pasar, tidak menyesuaikan produk dengan preferensi dan norma lokal, menggunakan gaya manajemen asal tanpa adaptasi, kurang memahami regulasi dan kebijakan pemerintah setempat, dan juga kurang memperhatikan etika bisnis dan isu tenaga kerja. Analisa keempat tentang solusi strategi bisnis, yaitu dari segi adaptasi budaya, menyesuaikan desain produk dengan budaya lokal, melakukan riset pasar sebelum ekspansi, dan mempekerjakan tenaga lokal untuk memahami kebutuhan pasar. Dari segi strategi politik dan hukum, itu yang pertama memahami regulasi impor dan hukum bisnis negara tujuan, menjalin kerjasama dengan mitra lokal atau pemerintah setempat, dan menggunakan strategi masuk pasar yang sesuai dengan kebijakan negara tujuan.
Dari segi etika bisnis dan CSR, itu meningkatkan standar etika kerja dan kesejahteraan karyawan, menjalankan program CSR untuk membangun citra positif perusahaan, dan menunjukkan tanggung jawab sosial agar lebih diterima masyarakat lokal. Nah, yang terakhir, studi kasus ketiga itu tentang perdagangan global dan investasi internasional. Studi kasusnya itu perusahaan elektronik dan kebijakan perdagangan internasional. PT Global Tech Indonesia ingin mengekspor produk elektronik ke Eropa. Namun, mereka menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama, ada biaya impor tinggi dari negara tujuan. Kedua, adanya kebijakan kuota impor. Yang ketiga, itu kompetitor dari Cina menjual produk lebih murah, dalam kurung dumping atau dumping. Yang keempat, pemerintah Indonesia menawarkan subsidi ekspor. Di sisi lain, perusahaan mempertimbangkan untuk membuka pabrik di Eropa melalui investasi langsung ke luar negeri atau FDI. Nah, di sini saya disuruh menganalisa yang pertama, analisis kasus ini menggunakan teori perdagangan internasional, absolute advantage, and comparative advantage. Yang kedua, itu jelaskan juga dampak kebijakan perdagangan dalam tarif, kuota, dumping, subsidi terhadap perusahaan. Yang ketiga, itu bandingkan strategi ekspor versus investasi langsung luar negeri FDI dalam kasus ini. Dan yang terakhir, itu buat keputusan strategi terbaik dan jelaskan alasan berbasis teori dan kondisi global. Analisis pertama dari studi kasus ketiga yaitu analisis dengan teori perdagangan internasional. Yang pertama itu absolute advantage. Teori ini menjelaskan negara sebaiknya memproduksi barang yang bisa dihasilkan lebih efisien. Jika Indonesia memiliki biaya produksi elektronik lebih rendah atau kualitas kompetitif, maka ekspor tetap memiliki peluang. Kedua, comparative advantage. Keunggulan komparatif. Indonesia sebaiknya fokus pada produk elektronik yang memiliki keunggulan biaya atau spesialisasi dibanding negara lain. Meski Cina lebih murah, Indonesia bisa unggul di kualitas, inovasi, atau segmen tertentu. Analisa kedua itu tentang dampak kebijakan perdagangan terhadap perusahaan. Yang pertama ada tarif. Dari segi tarif, biaya impor tinggi dengan menaikkan harga produk di pasar Eropa dan menurunkan daya saing. Dari segi kuota, membatasi jumlah produk impor yang bisa masuk sehingga penjualan terhambat. Dari segi dumping dari kompetitor Cina dengan meningkatkan tekanan persaingan harga. Dari segi subsidi, dengan ekspor memberi keuntungan karena membantu menekan biaya dan meningkatkan daya saing ekspor. Analisa ketiga itu perbandingan ekspor versus FDI. Ekspor memiliki kelebihan seperti modal lebih kecil, resiko lebih rendah, dan bisa memanfaatkan subsidi ekspor. Namun, ada juga kekurangannya yang antara lain terkena tarif dan kuota, sulit menghadapi dumping, dan akses pasar lebih terbatas. Lalu FDI atau membuka pabrik di Eropa memiliki kelebihan yaitu menghindari tarif dan kuota impor, lebih dekat dengan pasar konsumen, dan bisa memperkuat posisi jangka panjang. Tetapi ada juga kelemahannya seperti investasi besar, risiko operasional lebih tinggi, dan butuh adaptasi regulasi dan lingkungan bisnis Eropa. Analisa terakhir dari studi kasus ketiga yaitu keputusan strategi terbaik. Rekomendasi strategi terbaik adalah kombinasi ekspor dan FDI bertahap, tetapi untuk jangka panjang FDI lebih strategis. Alasannya, yang pertama, menghindari hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Yang kedua, mengurangi tekanan persaingan akibat dumping. Yang ketiga, sesuai dengan teori keunggulan komparatif dan strategi global jangka panjang. Dan keempat, memungkinkan perusahaan membangun basis produksi langsung di pasar tujuan. Terima kasih atas waktu untuk melihat video saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Selamat tinggal.